Gimana yang betul nih Pak Ustadz? Taubat atau hijrah? Subscribe, like, share, and comment. Nah, hadza sirati mustaqima. Jalan ini lurus. Lalu kemudian melewati jalan yang lurus ini, ada orang yang tak lurus. Belok ke kanan, belok ke kiri. Balik dia ke jalan yang lurus. Orang yang balik ke jalan yang lurus itu disebut dengan taubat. Jadi sekarang muncul istilah tidak lagi pakai kata taubat, tapi pakai kata hijrah. Kalau ada orang yang mempermasalahkan, ya menurut dia masalah, tapi kalau bagi saya tak masalah. Karena makna hijrah artinya man hajara manahallahu anhu. Orang yang meninggalkan yang dilarang Allah. Jadi yang sebelumnya dia berkecimpung dengan perbuatan haram, tipu-tipu, riba, bohong, dusta, mainkan timbangan, mau keluar takut. Siapa yang membuat takut itu? Setan. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra. Setan selalu membisikkan kamu fakir, fakir, fakir. Fakir artinya kurang, kurang, tak cukup, tak cukup. Jangan hijrah dulu, nanti kau kalau keluar dari sini anak kau tak makan. Jangan hijrah dulu, nanti kalau keluar dari sini rumah tak lunas. Jangan hijrah dulu, nanti kalau keluar dari sini istri ini mau shopping. Jangan hijrah dulu, nanti kalau keluar dari sini nanti kau mau kerja di mana. Ini lagi-lagi tauhid. Ini masalahnya bukan masalah akhlak. Banyak orang masalah akhlak, suatu kasus hanya ditariknya ke akhlak. Padahal lebih fatal daripada sekedar akhlak. Ini masalahnya tauhid. Tauhid apa? Tauhid tentang Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu itu, maka tak sulit bagi dia. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Tapi memang begitulah bisikan dari setan, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati, dari kalangan jin. Aku mau resign ini. Apa kata kawan? Kalau kau resign nanti cuma anak kau, cuma bini kau, cuma hari tua kau, macam mana pensiun kau, macam mana hutang masih belum bayar. Akhirnya muncullah ketakutan, takut. Barulah kita paham kenapa habis iman itu takut. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Setelah beriman takut kepada Allah. Takut pada Allah, bukan takut pada nasib. Bukan pada takut apa yang terjadi besok. Semua yang sudah diatur Allah dengan cantik dan indah, dengan susunan yang rapi. Kita tinggal menjalani, melewatinya saja sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Apalah susahnya bagi Allah Subhanahu Wa Taala merubah sesuatu yang tak baik, sesuatu yang tak ada nilainya, tak berharga menjadi berharga. Mudah sekali bagi Allah. Tak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hanyalah ujian keimanan. Sudah sampai betul kita ke tingkat iman. Jadi kalau lihat bagaimana hijrah dulu Suhaib Ar-Rumi, anak muda dari Romawi, berdagang ke kota Makkah, berniaga, kaya, nikah, punya istri, punya anak. Kalaulah prinsip dia seperti tema kita malam ini, takut hijrah, karena takut ditinggal dunia, dia enggak akan hijrah sama Nabi. Nabi mau hijrah, tolong pergilah engkau ya Rasulullah, aku tak sanggup, aku ikut. Aku di Makkah aja lah. Suhaib Ar-Rumi pergi menumpai mertuanya, kata mertuanya, dulu kau datang ke kota ini sebatang kara, tak ada duitmu, tak ada hartamu. Maka kalau kau mau pergi, pergilah. Tinggalkan anak-anakmu, tinggalkan istrimu. Apa kata orang Makkah? Suhaib, kau dulu datang ke Makkah ini, kau miskin, susah. Bisnis kaya, sekarang kau mau pindah pula. Kalau kau mau pindah, pindahlah Suhaib. Tapi barang-barang ini tinggalkan semua. Suhaib meninggalkan istrinya, meninggalkan anaknya, meninggalkan mertuanya, meninggalkan kebunnya, meninggalkan tokonya. Pergi dia sama Rasulullah SAW. Sampai cerita itu ke Nabi. Apa kata sahabat Nabi? Suhaib ditinggalkannya semua ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Rabiha Suhaib, Rabiha Suhaib, Rabiha Suhaib. Suhaib beruntung, Suhaib beruntung, Suhaib.
Padahal kalau dilihat dari kacamata manusia, Suhaib rugi. Kenapa rugi? Anaknya tinggal, bininya tinggal, hartanya tinggal, badan sehelai di badan. Begitu juga dengan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf pindah, bisnismen, orang kaya. Pindah dari kota Makkah ke kota Madinah. Sehelai yang di badan itu cuma dia bawa. Sebatang kara. Tapi sahabat Nabi yang paling banyak peninggalan harta ahli waris adalah diantaranya adalah Suhaib Ar-Rum. Jadi poin yang pertama yang mesti kita perbaiki adalah akidah bahwa rezeki datang dari Allah, bahwa Allah menjamin semua makhluknya, bahwa tak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ini poin yang pertama. Takut hijrah karena takut tidak makan, takut resign, takut tak bisa melunasi barang-barang, takut. Poin yang kedua, takut hijrah karena nanti tidak ada kawan. Kalau yang tadi itu harta. Ini takut hijrah, tidak ada kawan. Kenapa orang baik kawannya sedikit? Karena dia buat fit and proper test. Ada saringannya. Kalau orang yang tak mementingkan agama, dia berkawan semua. Mabuk, ayo. Zina, ayo. Dugem, oke. Sabu, mainkan. LGBT, banyaklah kawannya. Semua orang jadi followernya. Semua orang oke. Kanan kiri oke, muka belakang oke, atas bawah oke semua. Kalau kita udah hijrah tak bisa begitu. Orang pezina, kita kasih nasihat. Kalau dia berubah jadi saudara, kalau tidak kita doakan. Tapi kalau untuk berhubungan baik, maka kita sudah mendiamkan. As-sakitu 'anil haq, diam melihat orang melakukan perbuatan dosa. Syaitan akhras, setan bisu. Tak mungkin kita diamkan. Pasti kita ngomong, pasti kita bicara. Speak up, ngomong, bicara. Ada pezina, keep, tahan. Ada pencuri, cancel. Ada orang pelaku perbuatan maksiat. Jadi kenapa orang kalau sudah hijrah kawannya sedikit? Dulu kawan kau banyak, semua jadi kawan. Hantu setan pun jadi kawan. Sekarang setelah bertobat sedikit. Kenapa begitu? Akhirnya orang takut hijrah. Nanti kalau hijrah kawan-kawan ini pada lepas semua Pak Ustadz. Ini pun perlu diluruskan. Memangnya kalau kau mati, ada kawan itu yang mau ikut menemani di liang lahat? Mana ada? Kasih ibu sepanjang jalan, kasih ayah di simpang jalan, kasih saudara ada berada. Apa maksud ada berada? Ada dia hartanya, ada kita punya harta, sedap kita berkawan. Ada kerja dia, ada kerja kita, enak kita berkawan. Tapi kalau sudah tak ada, hai anak-anak muda, banyak duitmu, lancar kiriman bapakmu, ada motormu, ada mobilmu, ada tempat main PlayStationmu, bagus handphonemu, besar layar TV-mu, besar rumahmu, bagus kos-kosanmu, banyaklah kawanmu. Kalau mau menengok kawan, kapan? Ketika masa sulit, masa genting, masa susah, masa payah. Itulah kawan yang sebenar-benar kawan. Kalau kawan berketawa, banyak sekali kawan ketawa. Tapi kawan yang sama-sama susah. Kalau saya hijrah nanti kawan saya berkurang Pak Ustadz. Anggap aja geladi menjelang mati. Kalau saya hijrah nanti kawan-kawan saya ini gimana nih? Dia akan menjauh saya. Ini namanya mantik tufuli. Logika anak-anak. Datang ibu, menarik anaknya yang masuk ke dalam kolam ikan. Dulu kalau musim padi, orang terjun ke dalam untuk menangkap ikan habis panen padi. Datang ibunya marah, ditariknya anak. Marah dia sama ibunya, kenapa? Itu kawanku masih main. Nanti kalau aku nggak ikut sama mereka, nanti aku akan dibully, aku akan... Ini namanya mantik tufuli. Logika berpikir anak-anak. Anak-anak yang terjebak di dalam tubuh orang besar. Ini yang paling berbahaya. Kalau ada anak-anak pikirannya dewasa, itu bagus. Yang kita
kita khawatirkan adalah badannya tua, mukanya tua, kulitnya tua karena lama berjemur, lama kena cahaya matahari. Tapi otaknya otak anak-anak. Nanti kalau aku hijrah gimana kawan-kawanku? Kalau aku hijrah gimana geng-gengku? Kalau aku hijrah nanti aduh gak enak lagi lah jumpa sama mereka. Emangnya kalau kau mati ikut kawan-kawan kau itu. Jangankan mati. Akhir bulan aja udah lari semua kawan. Jangankan cerita mati, pensiun aja udah cabut semua kawan-kawan. Tengoklah pejabat-pejabat yang dulu waktu banyak duit. Banyak orang datang. Dapat limpul, dapat 100. Tapi begitu sedang susah, lalat pun tak hinggap. Jadi berpikir rasional. Kawan yang setia mana? Itulah yang kawan sama-sama hijrah itu. Makanya kalau sudah dapat kawan sama-sama hijrah, sama-sama taubat, satu pengajian, satu masjid, satu server, satu channel, itu indah sekali hidup ini. Jadi kalau yang pertama tadi takut hijrah karena takut tak makan. Yang kedua ini takut hijrah karena takut tak berkawan. Kawan kita yang kekal abadi hanyalah yasma'ul mayyita salasu. Mengiringi mayatnya ada 3. Maluhu hartanya tinggal, wa ahluhu keluarganya tinggal. Wa yabqa wahidun, yang kekal abadi cuma 1. Siapa dia? Wa amaluhu, amal. Jadi kalau punya kawan, dengan kawan itu diajaknya kita beramal, lanjutkan. Punya kawan, dengan kawan itu kita jadi rajin baca Quran, teruskan. Punya kawan, dengan kawan itu kita diajaknya untuk jujur, tidak selingkuh, tidak curang. Itulah kawan yang sesungguh-sungguh. The best friend. Kawan terbaik. Kalau punya kawan macam itu, pegang, jangan lepaskan. Jangan sampai berpisah sama dia. Kenapa? Karena ini kawan adalah kawan yang betul-betul hakiki. Yang menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Seperti perkawanan pertemanan Nabi dengan Abu Bakar, Nabi dengan Umar, Nabi dengan Utsman, Nabi dengan Ali, Nabi dengan Talha, Nabi dengan Zubair, Nabi dengan Abdurrahman bin Auf, Nabi dengan Sa'ad bin Rabi', Nabi dengan Sa'ad bin Ubadah, Nabi dengan para sahabat. Nah, jadi jangan lagi kita bermental cengeng. Kalau aku hijrah gimana geng? Kalau aku hijrah gimana kawan dugem? Kalau hijrah gimana kawan gaple? Kalau hijrah gimana kawan golf? Kalau hijrah gimana kawan ini? Berpindahlah. Berpindah ke kawan masjid, ke kawan maulid, ke kawan Isra Mi'raj, ke kawan menyantuni anak yatim. Khiyarukum fil jahiliyah. Kalau dulu di antara gengmu kaulah kaptennya, kaulah leadernya, maka setelah bertaubat, kau leadernya juga. Dulu itulah leader dugem kami Ustaz. Dulu itulah leader sabu kami. Itulah bos kami dulu kalau selingkuh. Na'udzubillah. Tapi setelah taubat, itulah bos kami i'tikaf Ustaz. Itulah bos kami sedekah Ustaz. Itulah bos kami bangun masjid Ustaz. Itu baru mantap. Itu baru keren. Takut hijrah, karena takut kehilangan kawan. Jadi kalau hijrah ini, kawan ini menjauh lah Pak Ustadz, takut orang ini dikucilkannya saya, keluar dari grup. Rupanya bertahan kita di grup itu, banyak orang mati dikeluarkan dari grup. Tak manfaat lagi kita dilihatnya. Tapi berapa banyak pula orang yang masih hidup, sudah tak ada mendatangkan manfaat untuk orang lain, menyusahkan orang aja. Dari mulai pagi, petang, siang, malam menyusahkan, sampai matinya pun menyusahkan. Udah mati pun susah orang, takut orang jadi hantu. Na'udzubillah. Tak ada sebetulnya manusia jadi hantu ini. Manusia kalau mati ya mati. Kalau ada orang kerasukan atau orang gentayangan ngaku itu si fulan, itu jinnya itu. Jin korinnya itu. Jadi saya ini waktu lahir ada jin yang mendampingi korin. Waktu saya mati, dia hidup karena umurnya panjang. Itulah dia yang merasuk ke badan orang, mengaku saya lah fulan, suaranya sama. Bisa pula diceritakannya orang itu bagaimana. Dari mana dia tahu? Ya, memang dia jin. Maka dalam Islam kita diajarkan untuk berkawan hanya dengan orang-orang yang baik. As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang dulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dari kota Makkah,
wal Ansar di kota Madinah. Itulah sahabat Nabi SAW. Itulah sahabat yang kekal abadi, yang menyelamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Takut hijrah, takut tak makan. Takut hijrah, takut tak berkawan. Yang ketiga, takut hijrah, maka nanti kehilangan capaian, cita-cita. Jadi kalau saya hijrah, Pak Ustaz, saya nggak bisa lanjutkan S2 di Inggris, S3 di Amerika. Nanti kalau saya hijrah, saya nggak bisa jadi direktur eksekutif. Nanti kalau saya hijrah, saya takut hijrah, takut tak makan. Takut hijrah, takut tak berkawan. Takut hijrah, takut tak dapat jabatan. Jabatan ini bukan cita-cita. Inilah, lagi-lagi meluruskan mindset cara berpikir. Jabatan itu bukan akhir cita-cita. Jabatan itu pengabdian. Jadi kalau orang cita-citanya mau jadi lurah, cita-cita tertinggi jadi lurah. Jadi lurah itu bukan cita-cita. Cita-cita itu ingin menjadi hamba Allah yang bermanfaat buat orang banyak melalui jabatan bernama lurah. Jadi kalau jadi lurah bisa nutup warung yang jual khamar. Kalau jadi manusia biasa nutup warung ngamuk lah orang. Tapi kalau lurah, panggil perangkat desa semuanya. Ajak alim ulama, kiai. Ceramah di masjid. Innamal khamru khamar wal maisir judi wal ansab. Menyembelih binatang untuk berhala. Wal azlam. Mengundi nasib. Rijsun. Perbuatan setan. Fajitanibu jauh. Nah jadi ketika orang sudah menganggap jabatan itu sebagai puncak. Nanti karir saya copot ini Ustaz kalau hijrah. Kalau saya sampai hijrah ini tak dapat, saya ini bertahun-tahun saya kursusnya leader kepemimpinan. Kalau saya hijrah, tercongkellah saya di sini, hilanglah jabatan saya. Takut hijrah, takut tak makan. Takut hijrah, takut tak berkawan. Takut hijrah, takut tak ada jabatan. Berarti hamba jabatan lah. Padahal kita ini kalau sudah berislam, inni abdullah, saya hamba Allah. Bukan abdul dinar, hamba uang emas. Bukan abdul dirham, hamba uang perak. Ta'isa abdul dinar. Abdul dinar, hamba dinar ini ternyata sudah ada zaman Nabi. Celaka orang yang menghambakan diri pada dinar, uang emas. Ta'isa abdul dirham. Celaka orang yang menghambakan diri kepada dirham, duit. Nah, jadi kalau dipahaminya bahwa ya saya hijrah aja Pak Ustadz, bismillahirrahmanirrahim, mau dapat jabatan ini, alhamdulillah, nggak dapat jabatan berarti Allah menyelamatkan saya, kan enjoy hidup. Saya mesti dapat ini. Kalau saya sampai tidak dapat ini, stres, depresi, mati. Apalah makna hidup? Dapat, berarti Allah ridho dengan jabatan itu, bisa berdakwah. Bisa buat pondok tahfiz Quran banyak-banyak. Bisa buatkan program gratis. Bisa buatkan program pengiriman da'i ke Al-Azhar Kairo Mesir. Dengan apa? Ya dengan jabatan itu. Makanya kalau ada jabatan dipakai untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang hijrah, PHK, berhenti kerja, bini pun tak sanggup lagi melayani. Kata bini, aku tak sanggup lagi bang, kalau kayak gini ceritanya cabutlah. Tapi kemudian Allah Maha Kuasa, hidupnya baik, rezekinya lancar. Saya lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain tempat, lain ceritanya. Banyak loh udah berjumpa, macam-macam jumpa jamaah. Tapi banyaklah yang bercerita, kami ini Pak Ustadz dari nol, hutang keliling pinggang. Tapi setelah berhijrah dibukakan Allah. Saya ini Pak Ustadz nggak pernah minta apa-apa. Saya hanya berharap dengan hijrah ini saya diridhai Allah jadi orang soleh. Tapi diberikan Allah luar biasa. Orang yang sibuk berzikir mengingat Allah. Sampai lupa minta sama Allah. Allah kasih dia sesuatu lebih baik daripada yang diminta. Orang yang sibuk dengan salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sampai lupa dia berapa kali dia sudah salawat. Maka Allah berikan dia kebaikan
melebihi orang yang berdoa. Karena orang yang berdoa selawatnya cuma satu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Paling banyak dua di ujung. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Tapi kalau dia pakai itu semua, maka Allah Subhanahu wa taala, dunia ini macam bayang-bayang. Macam mana bayang-bayang? Jadi kalau cahayanya dari belakang, saya depan, saya mengejar bayang-bayang. Terus mengejar sampai mati tak akan tertangkap bayang-bayang. Mendaki kita naik juga bayang-bayang. Tapi kalau berbalik kita, bayang-bayang itu mengejar kita. Jadi saya kalau udah naik mobil, dijemput naik mobil mahal, naik pesawat bagus, dibandingkan dengan naik sampan di tengah danau, masuk ke hutan, jalan kaki, digigit pacat. Jadi sama aja rasanya. Rasa antara naik pesawat, antara naik mobil mewah, dengan masuk ke dalam hutan sama. Kalau cerita masalah rasa, kalau dibanding lagi nikmat dalam hati, lebih nikmat lagi di tempat-tempat yang hina itu. Kenapa? Karena saat itu kita tak perlu menjaga hati orang, perasaan orang. Masuk saja ke dalam hutan. Ya saya sibuk mencari tiang untuk buat kemah, gimana buat pengajian, gimana buat pelatihan. Nah, itu semua kebaikan-kebaikan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, dikasihnya untuk kita, itu semua adalah menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang bekal kekal abadi. Takut hijrah karena tak makan, makanan tinggal busuk. Takut hijrah karena tak berkawan, kawan semuanya tinggal, ketawa mereka. Kau mati aku makan ayam, kata dia. Kau mati aku makan kambing, kata dia. Takut hijrah karena takut tak ada jabatan. Belum lagi dikubur jenazah kita, itu kawan-kawan sebelah itu udah berbisik, aku gantikan dia ya. Belum lagi dimandikan jenazah kita, langsung di WA orang, Pak saya penggantinya ya. Nangis mereka, nangis basa-basi aja tuh. Yang kekal abadi yang mana? Yang kekal abadi adalah amal soleh. Amal soleh. Amal soleh itu mana? Hijrah, itulah amal soleh. Takut hijrah karena takut tak makan. Takut hijrah takut tak berkawan. Takut hijrah takut tak ada jabatan. Intinya, ketiga ini menghalangi orang untuk beramal soleh. Amal solehnya mana? Hijrah itu amal soleh. Innalladzina amanu walladzina hajaru. Orang-orang yang beriman, kemudian dia hijrah, ditinggalkannya semua. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan. Jadi dengan berjamaah ini, kita kuat insya Allah. Jangan sampai tidak ada berjamaah. Subuh berjamaah, zuhur berjamaah, asar berjamaah, maghrib berjamaah, isya berjamaah, i'tikaf berjamaah, kajian Riyadhus Shalihin, kajian sepekan sekali Selasa malam Rabu. Itu semua jamaah-jamaah itu untuk menguatkan kita itu. Makanya kata Nabi, alaikum bil jamaah. Hendaklah kamu berjamaah. Iyyakum wal furqah. Jangan kalian berpisah, bercerai-berai, berkelahi. Dengan berjamaah itu kita menjadi kuat. Kita ini kan tergantung berapa yang membisikkan kita. Kalau 5 yang berbisik, nanti kalau kau hijrah kau tak makan, kau hijrah kau tak makan, menanglah dia. Tapi kalau banyak yang membisikkan, banyak yang mengasih peluang. Hidup nih kalau cuma makan. Berapalah makan manusia? Paling banyak 2 kali tambah. Ini memikirkan makan sampai tak tidur-tidur. Banyak makan gajah lagi dari kita. Tidur juga dia. Ular sawah itu lebih hebat lagi makanannya. Tidur dia. Ular sawah masih sempat tidur lagi. Harimau paling keren makanannya, orang dimakannya. Tapi masih sempat dia tidur. Ini makan cuma nasi, itu pun tak bisa nambah, kan udah kena sakit gula. Nggak tidur-tidur. Makan daging tak bisa, makan ayam tak bisa. Udahlah makan tak bisa, tidur pun tak bisa.
Betul kata Allah, ulaika kal an'am, macam binatang. Balhum adal, lebih hina daripada binatang. Harimau tidur, gajah tidur, ular sawah tidur. Banyak makan dia lagi. Ini kita makan sedikit, tidur tak bisa. Jadi memang hidup ini kalau salah-salah pikir. Salah-salah pikir, kayu menjadi arang-arang, menjadi debu, debu menjadi angin. Salah-salah pikir, besi direndam dalam air masin, air asin, berubah menjadi karat. Karat diambil air, dipukulkan, hilang besi, hancur binasa. Apa yang bisa dibawa bekal menghadap Allah? Tak ada apa-apa. Takut hijrah, takut tak makan. Takut hijrah, takut tak berkawan. Takut hijrah, takut tak ada jabatan. Makan busuk, kawan lari, jabatan tinggal. Hijrah tak jadi. Apapun tak dapat. Siku capang, siku cape, kata orang Minangkabau. Siku tabang, siku lape. Yang satu terbang, satu lepas. Jabatan lepas, kawan terbang, amal soleh pun tak dapat diraih. Penyesalan, mati, habis. Satu episode kehidupan selesai. Yang takut, bismillah, tawakkalna ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Hijrah bersama Ustaz Abdul Somad ada keistimewaan. Ada grup yang dikelola oleh Bang Alvin. Kajian Riyadhus Shalihin ada grup. Kajian Riyadhus Shalihin, siapa yang punya doorsmere, cuci mobil, nyucinya di tempat saudara kita, bangkitkan ekonominya. Ada yang jual beras, belinya sama dia. Ada yang punya perusahaan, bingung cari karyawan. Ada yang baru tamat kuliah, belum ada kerjaan, pertemukan. Nah, saya maunya begitu, dari awal dulu. Kenal kau sama dia? Kenal, selalu kami di masjid, pengajian. Habis itu, udah gitu aja. Oh, tak begitu. Dia kerjanya di mana, nak siapa, udah nikah apa belum. Gimana kehidupan dia. Kalau dia senang, kita doakan. Kalau dia susah, kita bantu. Senang, dia ikut kita senang sama dia. Susah, dia ikut kita merasakan kesusahannya. Itulah baru bersaudara. Kalau hanya bersaudara sekedar satu masjid, satu pengajian, foto-foto selesai, apa beda persaudaraan kita dengan persaudaraan pejudi, pezina, pelakor? Lebih solid pula lagi mereka. Mereka saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa. Na'udzubillah. Bagaimana biasa, sampai jam 20.40, saya kembalikan ke Bang Alvin Firdaus. Demikian Bang Alvin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, adem ya, benar dari guru. Kalau salah kita kali ini akan lanjut ke sesi tanya jawab yang ada benda. Bahkan pertanyaannya di kolom chat, pertanyaan yang ini dapat kami sampaikan. Juga nanti ada beberapa yang tanya langsung ya, open video ya. Baik, sebelum ke jamaah, mungkin diawali dari dulu kita bahwa banyak sekali dalil-dalil di dalam Quran itu menjelaskan tentang hadiah berhijrah. Jadi misalnya di surah-surah Al-Furqan, Allah menjelaskan illa man taba wa amana orang-orang yang bertobat dan beriman dengan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti oleh Allah dengan kebaikan. Kemudian surat An-Nisa juga Ustaz, ayat 100, wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghamaman katsiran wa sa'ah wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikul maut wa faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Dan barang siapa berhijrah jalan Allah, misalnya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Artinya banyak-banyak kebaikan ketika kita berhijrah. Kalau ganti keburukan dengan kebaikan, kalau berikan rezeki yang luas dan juga yang banyak,
tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Tapi di ayat lain, Ustaz, di surat Al-Baqarah, ini di surat Al-Baqarah ayat 214. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan. Yang ingin kami tanyakan, Ustaz, apakah hijrah dan ujian itu sepaket, Ustaz? Ketika kita hijrah, ujian itu pasti selalu ada, mendampingi orang-orang yang berhijrah. Seorang hijrah, yang pertama marah istri. Kalau tidak satu server ya, istri mulai marah. Abang kok kita nggak pernah lagi ke diskotik. Weekend biasanya kita mabuk-mabuk. Ini sekarang abang jadi penceramah pula. Udah macam Ustaz Somad pula lagi. Nama-nama radikal ini. Ini kalau kayak gini terus gawat ini. Istri kalau tak ngaji dia. Orang tua pun kalau dia tak ngaji, oh nggak usahlah alim-alim kali. Biasa-biasa aja lah beragama ini. Kawan-kawan, itu konsekuensi daripada hijrah. Kan itu yang dialami oleh sahabat Nabi dulu. Kata emaknya, kalau kamu tetap ikut sama Muhammad, maka saya puasa tak akan makan-makan. Mak menghadapi emak, menghadapi ayah. La illam tantahi, kalau kau tak selesai menceramahi aku, la arjumannaka, aku lempar kau pakai batu sampai mati. Wahjurni maliya, tinggalkan aku. Menghadapi istri, menghadapi anak. Ya bunayyar kam ma'ana, wahai ayah, anakku naiklah ke perahu ayah, ke sampan ayah. Belum lagi masalah kerjaan. Jadi apakah dengan berhijrah, semua keputusan kita ada konsekuensi, ada price, ada harga yang kita bayar. Tapi kita akan mendapatkan ketenangan. Kenapa? Karena kalau kita hijrah, kita bersama Allah. Kalau kita tidak hijrah, kita hanya bersama diri kita, bersama manusia, bersama setan. Setelah saya berhijrah nih Pak Ustadz, istri saya tak setuju, orang tua saya tak setuju, kawan-kawan saya benci, tapi saya senang. Kenapa? Allah bersama saya. Jadi banyak yang tidak bisa dijelaskan pakar ekonomi, tak pernah bisa dijelaskan oleh para sosiolog, antropologi, tapi bisa dirasakannya. Karena hijrah itu bisa jadi merugikan kawan. Jadi kalau selama ini dia jual narkoba, duitnya banyak, kawan-kawan suka. Kenapa? Royal dia bagi-bagi. Tapi setelah dia, kawan-kawan mulai benci. Macam dia aja pun penghuni surga. Nah, maka diberikan Allah kabar gembira. Wa may yuhajir fi sabilillah. Siapa yang hijrah, yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'ah. Maka Allah berikan dia rezeki, kelapangan, diberikan kebaikan-kebaikan. Illa man taba, orang yang mau bertobat, wa amana, beriman, wa amila amalan salihah, mau dia beramal soleh. Yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Semua kejelekan-kejelekannya itu diganti Allah dengan hasanat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, dijadikan untuknya makhraja, jalan keluar, solusi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakut kepada Allah, dimudahkan Allah urusannya. Wa may yattaqillaha yu'zim lahu ajra. Siapa yang takut kepada Allah, dilipat gandakan balasan pahalanya. Jadi itu semua adalah pilihan yang diberikan Allah. Kalau kau bertahan di sini, kau tetap punya kawan, kau tetap makan haram. Ini. Kalau kau pindah dari sini,
Kau akan kehilangan kawan, bisa jadi kehilangan orang tua, bisa jadi kehilangan rezeki, tapi kau mendapatkan ini. Kita sedang berada di simpang jalan. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan penciptaan. Fa alhamaha fujuraha wa taqwa. Maka dia akan diberikan dua jalan. Jalan ini, jalan ini. Berjalan di siang hari, panas, berpeluh, tapi terang. Berjalan di malam hari, teduh, tapi gelap. Semua ada konsekuensi. Life is take risk. Hidup adalah berani mengambil resiko. Demikian Bang Alvin. Baik, satu lagi Ustaz. Bagaimana kita meyakinkan saudara, keluarga bahwa jalan hijrah yang kita tempuh itu jalan hijrah yang benar-benar jalan yang tepat untuk kita pilih. Kadang tuh kita sudah ikut meyakinkan, justru teman kita tuh merasa bahwa, aku setelah hijrah ini malah jadi susah gitu, jadi nggak nyaman, duit nggak ada. Bagaimana kita untuk menginfluence, untuk mengajak mereka meyakinkan kita bahwa jalan hijrah ini adalah jalan yang tepat yang kita pilih. Orang yang terlalu bersemangat menggebu-gebu, kemudian tidak tercapai yang ditargetkannya, dia kena penyakit futur. Kehilangan semangat, patah semangat, putus asa. Itu kalau kena ke orang biasa, efeknya juga biasa. Tapi kalau kena ke dai, itu dia bisa meninggalkan jamaah, jadi mancing aja kerjanya. Dia kena penyakit futur. Jadi kalau antum sudah berusaha, berikhtiar meyakinkan orang, orang tidak yakin, ya biasa aja. Memangnya antum lebih hebat daripada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga nggak bisa meyakinkan Azar. Memangnya kau lebih hebat dari Nabi Muhammad Abdul Somad. Abu Thalib juga tak bisa diyakinkan. Innaka lan tahdi man ahbabta. Kau tak bisa ngasih hidayah pada siapa orang yang kau sayangi. Walakin Allah yahdi man yasha. Allah yang ngasih hidayah. Allah cuma nyuruh kita, ada usaha enggak? Ada ikhtiar enggak? Pernah ngomong enggak? Pernah buat enggak? Saya enggak terlalu pusing saya orang yakin sama enggak sama saya. Aku yakin enggak yakin kau aku sama Somad itu. Ya terserah kau mau yakin tak yakin. Aku pun tak yakin juga sama kau. Jadi yang penting saya yakin sama Allah. Saya yakin perbuatan saya ini benar. Dan saya yakin saya dapat pahala. Saya yakin saya masuk surga. Saya buat. Saya jalan terus. Semua orang bilang kau tak betul. Selama Allah bilang betul, Nabi bilang betul, saya jalan terus. Tak peduli saya. Cakap orang nggak pernah masuk ke otak saya. Komen orang nggak pernah mempengaruhi pikiran saya. Saya kalau ketemu sama orang, saya biarkan dia banyak ngomong. Makanya banyak orang heran. Ustadz ini kalau ceramah itu, tapi kok ketemu kok diam ya? Saya sedang menganalisa kemana arah cakap dia ini. Insya Allah 2 menit, 3 menit, 10 kalimat keluar dari mulutnya bisa saya baca. Oh, dia sedang meremehkan aku. Oh, dia sedang menghilangkan semangat aku. Oh, dia taiklah sama kau. Apa urusannya? Jadi saya tak terlalu penting. Yang penting saya jaga hubungan saya sama Allah. Bangun saya malam, mandi saya sholat sunat, wudu, habis itu saya sholat sunat, taubat, habis itu saya sholat sunat, tahajud, habis itu saya sholat sunat hajat, habis itu saya tutup witir, habis itu saya berzikir istighfar 100, selawat 100, la ilaha illallah 100. Itu pokok saya hari ini. Itu pokok saya. Nanti kalau ada tambahan itu sunat-sunatnya. Yang penting hubunganku dengan Allah, hubunganku dengan Rasulullah. Habis. Masalah manusia, kalau kita memikirkan orang, letih kita, lelah kita. Sakit kepala kita mikirkan orang. Apalagi orang zaman dulu aja sakit mikir, apalagi orang zaman sekarang. Orang zaman dulu masih bisa bedakan mana orang mana setan. Sekarang pagi dia orang, petang dia setan. Manusia setengah setan. Apa tak sakit kepala kita? Jadi kita buat aja, kita laksanakan. Yang mau ngomong silakan ngomong, yang suka nulis buat nulis, yang buat film buat film. Grup kita ini terus kita jalankan, ngaji. Saya dari dulu gitu. Pulang saya
Setiap Sabtu subuh buka pengajian hadis. Tak usah banyak-banyak, satu hadis saja. Apalah kau buat pengajian, siapa yang datang itu gini, begini, begono. Saya terus saja ngaji. Tak peduli saya omongan orang. Apalah buat pengajian tabligh akbar sana kemari, apa. Saya buat aja terus. Tak peduli saya itu. Yang penting saya buat. Di kelas saya ngajar, baca kitab ada, tabligh akbar ada, di kantor-kantor ada, yang online ada. Macam merawat pokok kayu. Merawat akarnya ada, merawat batangnya ada, merawat cabangnya ada, merawat rantingnya ada, merawat putiknya ada, merawat buahnya ada, merawat pucuknya ada. Semua kita lakukan. Masalah orang mengkomen, ngapailah diurus itu, ngapailah. Itu urusan dia. Tidak ada manusia ini yang selamat dari komen orang. Itu prinsip utama. Siapa yang menyangka bahwa dia akan selamat dari komen orang, maka dia gila. Sedangkan Nabi Muhammad aja di komen orang, sahir, tukang sihir, majnun, orang gila, rajulun mashhur, orang kena santet, asatirul awalin, tukang dongeng. Nabi itu, apalagi kita. Bukan pernah Jibril datang jumpai saya. Sedang Nabi Muhammad yang dijumpai malaikat Jibril dibawa Isra Mi'raj aja digitukannya. Apalagi lagi. Kalau Ustaz dibunuh orang, sedangkan Sayyidina Husain, cucu Nabi dibunuh orang, pancung orang kepalanya. Sedangkan Utsman ditikam orang. Sedangkan Sayyidina Ali ditikam orang. Sedangkan Umar, apalagi lah kita. Jadi kalau saya ditakut-takuti orang, saya ini pernah bertugas di Rusia. Saya menyaksikan manusia. Dia maksudnya menakut-nakuti saya. Saya senyum-senyum aja. Dalam hati kau pikir takut aku dengar cerita kau itu. Dipancung orang kepala cucu Nabi itu, Sayyidina Husain. Bacalah cerita Sayyidina Husain. Pancung orang kepalanya. Diletakkan orang itu kepalanya, diambil orang itu tombak, dicucuk-cucuk orang itu mulut. Mulutnya cucuk-cucuk orang. Menangis sahabat Nabi. Mulut itulah yang dulu dicium Nabi dulu, kata sahabat. Menengok mulut Sayyidina Husain. Diarak-arak orang itu keliling. Itu kepala cucu Nabi itu. Apalagi kepala ini ya. Makanya saya suka kan membaca sejarah. Dengan membaca sejarah itu, tak ada apa-apanya kita ini. Dengan membaca biografi ulama itu, tak ada apa-apanya kita. Dan tak ada apa-apanya juga komen orang ke kita. Dan kita menjadi biasa-biasa aja. Hidupnya biasa-biasa aja. Yang luar biasa itu nanti balasan yang dikasih Allah. Itu baru luar biasa. Mala a'yunun ra'at, belum pernah ditengok mata. Wala uzunun sami'at, belum pernah didengar telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. Kalau perbuatan kita itu biasa, perbuatan orang ke kita biasa juga. Yang luar biasa itu perbuatan Allah ke kita, itu baru luar biasa. Gitu Bang Alvin. Baik, masalah. Artinya berhenti pada ketika kita sudah selesai menyampaikan kewajiban kita saja, gugur kewajiban kita menyampaikan dakwah, menyampaikan ayatnya. Adapun berubah atau enggak berubah keluarga atau saudara kita itu haknya Allah gitu saja. Yang bisa membuat orang langsung berubah itu hanya iklan produk. Nah itu bisa berubah langsung. Kalau real nyata banyak sekali perubahan. Faksusil qasasa, ceritakanlah kisah-kisah. La'allahum yatafakkarun. Apakah ketika Imam Syafi'i meninggal, lalu Mesir itu langsung berubah baik semua? Enggak. Apakah ketika Buya Hamka meninggal, lalu kemudian semua orang menjadi baik? Ya tidak. Dunia ini tetap begini. Begitu juga kalau kita meninggal, dunia ini tetap begini. Yang baik ada, yang tidak baik ada. Pengikut Nabi Muhammad ada, pengikut setan pun ada. Yang penting kita udah berbuat. Bang Alvin berbuat, semangat terus. Saya juga insya Allah berbuat. Kita saling mensupport, buat semangat. Habis itu mati kita. Insya Allah di grup-grup ini. Di grup ini banyak anak-anak muda mengikut. Kemarin waktu di Masjid Negara, di Kucing, Sarawak. Keluar dari masjid itu saya buka kaca, saya tengok anak-anak muda.
Lama saya nengok anak-anak muda, anak-anak kecil. Ustaz, aku dulu rasanya kecil tak ada manggil-manggil ustaz macam ini. Jadi kalau ada orang bilang dunia ini makin hancur, enggak, ente aja yang hancur. Dunia ini enggak hancur. Buktinya anak-anak muda masih banyak baik-baik. Waktu di camp tentara tuh, di Kucing, hujan lebat. Takut nengok hujan angin kencang. Duduk jamaah tuh, saya bilang, ini hujan lebat, pindah ke kemah, pindah semua kemah. Duduk orang tuh. Siapa bilang dunia ini hancur dah dunia ini Pak Ustaz. Dunia mana yang hancur? Masih banyak orang baik-baik. Yang penting orang baik ini kita kelola dengan baik. Kelola jamaah ini dengan baik. Lalu kemudian diberikan kajian. Kami nggak maulah tablik akbar aja Pak Ustaz. Kasih baca kitab. Riyadhus Shalihin. Kasih baca kitab tafsir Jalalain, Targhib wa Tarhib. Kami nggak maulah baca kitab aja Pak Ustaz. Kami mau pakai Infocus. Kemarin malam Maulid Nabi pakai Infocus. 75 slide. 2 jam. Kami Pak Ustaz kalau ceramah aja kami maunya baca-baca syair maulid, pakai hadrah, buat kan. Jadi macam makanan juga, bosan kami nasi aja, kami mau nasi mandi, kasih nasi mandi. Nasi mandi kurang menggigit biryani, kasih biryani. Kami maunya nasi goreng pakai petai, kasih petai. Apa mau dia kasih? Nah, gitu juga dengan, maka saya selalu mendengar. Kita jangan cuma menyampaikan, tapi kita mendengar. Sampaikannya ke Bang Alvin. Kami maunya Ustaz itu dialog interaktif. Ya. Kalau bisa jangan ngaji aja lah Pak Ustaz. Ada nyanyi-nyanyinya. Itulah kemarin di Jogja. Ada Rizal Armada. Ada macam-macam. Nah, nyanyi-nyanyi mereka. Semua kita lakukan. Untuk melembutkan hati umat Nabi Muhammad SAW. Demikian Bang Alvin. Baik, Masya Allah. Luar biasa. Waktunya kita masuk ke sesi jamaah untuk bisa bertanya. Saya persilahkan pertama dari tadi saya tunjuk siapa. Saya tim padahal ulang. Boleh silakan resen, pakai fitur resen di situ. Ibu Fatiyah Dafirah. Silakan Ibu. Open mic-nya. Hitung sampai 3 nggak bisa kita ganti. Bisa open mic-nya Ibu. Oke, kita ganti ya. Oke, apa sekali. Ibu Dewi Sahraini. Silakan Ibu. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, alhamdulillah bisa itu dikasih kesempatan untuk bertanya Pak Ustaz. Alhamdulillah Pak Ustaz selama bergabung bersama UAS, alhamdulillah saya sudah mulai memperbaiki sholat. Alhamdulillah. Sudah mulai hijrah Ustaz, mudah-mudahan bisa istiqomah Pak Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Dalam hijrahku ini Pak Ustaz, alhamdulillah. Itu saya mau bertanya Ustaz, sudah 3 kali saya mimpi ada di tanah suci Pak Ustaz, itu artinya apa Pak Ustaz? Sudah 3 kali saya mimpi ada di Mekah Pak Ustaz selama hijrah ini. Saya mau bertanya sama orang, tapi saya takut menyampaikan ke orang Pak Ustaz, takutnya orang tak percaya, terus nanti orang ketawain gitu Pak Ustaz. Makanya saya bertanya sama Ustaz aja. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pindah dari kota Makkah ke kota Madinah selama 6 tahun tidak pernah pulang. Tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5, tahun 6 tidak pernah pulang. Tahun ke-6 di kota Madinah, sahabat Nabi bermimpi. Ya Rasulullah, ya kami mimpi. Mimpi apa kata Rasulullah?
kami mimpi kita ke Makkah. Sampai di Makkah kita tawaf dan sa'i. Sebagian kita mencukur rambutnya. Kata Nabi, itu maknanya kita akan ke tanah suci Makkah. Nabi dan sahabat lalu kemudian masuk, tapi sampai di tempat namanya sebuah perjanjian dalam Islam ketika tahun ke-6 itu Hudaybiyah, tidak boleh masuk. Itu menunjukkan bahwa Allah Ta'ala mengirimkan pesan ke kita. Wahyu sudah, Jibril tidak datang lagi membawa wahyu. Sudah putus sudah. Tapi kita masih ada namanya ilham. Salah satu jalan ilham itu melalui mimpi. Mimpi itu datang untuk menyenangkan hati orang beriman. Supaya ada kebahagiaan, ada harapan. Jadi, tetap istiqomah. Kalau kita pergi kepada sesuatu tempat, roh kita itu pergi duluan. Makanya kita bermimpi jumpa orang, mimpi mengunjungi suatu tempat. Itu bagian dari ilham. Mimpi itu ada 3. Yang pertama, waswasah, bisikan setan. Kalau kita mimpi waswasah, menakutkan, mengerikan, bangun kita, baca ta'awuz dengan meniupkan sebelah kiri. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Kalau kita mimpi yang baik-baik, kita berdoa kepada Allah, kita semangat cari rezeki untuk mewujudkan mimpi itu. Seperti sahabat Nabi bermimpi, bersama Nabi mewujudkannya. Mimpi itu datang dari malaikat ilham. Ada lagi namanya adghasu ahlam, bunga-bunga tidur. Proses berpikir di siang hari yang tak terwujud terbawa di malam hari. Alam bawah sadar. Nah, jadi saya yakin dan percaya, sudah taubat, sudah hijrah, sudah sholat, menutup aurat, Allah ingin memberikan kabar gembira, maka dinampakkannya kita sedang melaksanakan ibadah di tanah suci. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah panjang umur, sehat badan, rezeki sampai ke tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Demikian. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Terima kasih Bu. Kita lanjut ke penanya berikutnya. Kami bacakan dari chat. Assalamualaikum Pak Ustadz, ketika berhijrah tentu akan banyak tantangan, baik materi, batin, tekanan, dan lain-lainnya. Bagaimana triknya agar keimanan kita tetap kuat, agar hijrah itu bisa berjalan dengan baik? Karena logika akal manusia itu suka berdasarkan analisis logis dan tidak logis, masuk nalar atau tidak nalar. Inna sanulqi alaika qawlan saqila. Kami akan memberikan kepadamu kalimat yang berat. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami akan memberikan kepadamu kalimat yang berat. Nanti kau akan terusir dari kampungmu. Pamanmu yang sayang kepadamu menjadi musuh, Abu Lahab. Lalu kemudian apa perintah Allah supaya Nabi kuat? Disuruhnya sholat malam. Sholat malam itu membangun pondasi. Banyak orang memperhatikan relief, atap, kubah cantik. Tapi pondasinya lemah, jatuh tumbang. Makanya hubungan kita kepada Allah dibangun dengan sholat malam. Bangun malam, mandi, sholat. Sujudnya lama, mengadu pada Allah. Kalau kita bangun pondasinya kuat, maka siang angin datang kencang, bergoyang sedikit aja dia. Tapi tetap tegak tiang panjang. Wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Wa aqimus sholah. Tegakkan sholat. Di dalam sholat ada baca Quran. Di dalam sholat ada zikir. Di dalam sholat ada puasa. Di dalam sholat ada doa. Di dalam sholat ada puji-pujian. Di dalam sholat ada takbir. Di dalam sholat ada tasbih. Di dalam sholat ada tahmid. Di dalam sholat ada puasa. Loh, di dalam sholat kok ada puasa? Ya, karena orang sholat tak makan. Di dalam sholat ada wukuf. Loh, masa di dalam sholat ada wukuf? Karena orang sholat berhenti dari semua perbuatan maksiat dan dosa.
Jadi solat itu luar biasa. Hubungan kita dengan Allah itu dengan solat. Maka disebut as-salatu mi'rajul mu'min. Untuk menguatkan kita dari komen orang, caci maki orang, sumpah serapah orang adalah solat. Bagaimana kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala? Bukan dengan cara mengambil bunga-bunga diletakkan di pinggir jalan, bukan dengan cara memotong binatang lalu dimasak diletakkan di tanah lapang. Hubungan kita dengan Allah dibangun dengan solat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa kata Allah? Hamidani abdi. Hambaku memuji aku. Ar-Rahmanir Rahim. Apa jawab Allah? Asna alayya abdi. Hambaku sedang memuliakan aku. Malik yaumiddin. Apa kata Allah? Majjadani abdi. Hambaku sedang mengagungkan aku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa jawab Allah? Sa'alani 'abdi wa lahu ma sa'al. Hambaku sedang meminta kepada aku, maka ku berikan apa yang dia minta. Kapan kita dekat dengan Allah? Waktu sujud. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih fa huwa sajid. Maka nikmatilah sujud itu. Banyak orang makan tapi tak menikmati makan. Suap kanan, kiri, kunyah, gol, kenyang, selesai. Tapi tak menikmati makan. Tapi kalau orang menikmati makan, nampak dia menikmati makan. Saya tahunya menikmati makan itu waktu ketemu kawan yang menikmati makan. Barulah saya sadar rupanya selama ini saya tak menikmati makan. Saya hanya sekedar makan, tapi tak menikmati makan. Saya kalau makan cepat, cuk, selesai. Pas saya tengok kawan saya, kata dia, kau tak menikmati soman. Ini ada santannya, ini ada gulainya, ini ada rendangnya. Oh iya rupanya. Begitu jugalah sembayangnya. Banyak orang sholat ini dia tak menikmati sholat. Tak ada connecting dia dengan Allah SWT. Padahal di saat sujud itu kita sedang mengadu kepada Allah. Aku dicaci maki si fulan, tak ada tempatku minta kepada engkau. Berikan dia hidayah ya Allah. Kalau mau kuat, sholat. Demikian Bang Alfi. Wallahu a'lam. Baik, berikutnya kami persilahkan untuk Bapak yang ada di Zoom untuk akun Zoom bernama Misrian Banda Aceh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pemaparan sekali tentang materi mengenai keimanan, sholat isya. Jadi pertanyaan gini Ustaz, gimana Ustaz untuk mengingatkan orang lain Ustaz tentang sholat, pentingnya sholat? Karena terlalu banyak Ustaz orang-orang sekarang meremehkan sholat. Gimana kita memberitahu Ustaz supaya kan itu kan lapang, tidak seperti orang. Maka ajarlah saudara-saudara kamu ada jalan kebaikan. Begitu pertanyaan Ustaz. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran, robahlah dengan tangannya. Merubah dengan tangan itu adalah dengan kekuasaan. Jadi kalau antum punya kekuasaan, antum direktur perusahaan. Syarat menerima manajer, karyawan, sholat. Kalian walaupun IQ kalian hebat, lulusan Jerman, IP 4, kalau tak sembahyang tak aku terima. Nah, itu namanya dengan kekuasaan. Kau sholat, lulus. Dengan kekuasaan. Tak sanggup karena tak ada kekuasaan. Fabilisani dengan lidah. Kau sholat. Suami paling tidak berani bercakap ke istrinya, sholat. Istri bercakap ke suaminya, sholat bang. Cakap ke anak, sholat. Menantu, sholat. Cucu, sholat. Dengan lisan. Tak berani dengan lisan. Sekarang ada video Ustadz Das'an Latif tentang sholat. Viral. Ada video Buya Yahya tentang sholat. Begitu banyak. Kita tinggal copy. Kita tinggal upload. Lalu kemudian kirim, share di grup-grup. Alah so alim kata dia. Nah, itulah namanya dakwah. Itulah dakwah itu.
Nabi aja dilempar orang pakai batu, berdarah pelipisnya, patah giginya, berdarah terompah kayunya karena darah kakinya di Taif. Kita baru sekali aja di komen orang langsung down, langsung berhenti. Katanya umat Nabi Muhammad. Kalau umat Nabi Muhammad tahan. Kalau tak tahan berarti umat Nabi palsu lah itu. Maka dikuatkanlah hati kita. Sanggup dengan kekuasaan, pakai kekuasaan. Tak sanggup karena tak punya, pakai lisan, pakai lidah. Tak juga sanggup, pakai hati. Mana dengan hati itu, jangan ikuti orang tak sholat. Antum tulis saja di Google itu, UAS sholat. Kalau antum pandai ceramah, ceramah antum. Pandai ngobrol, ngobrol, buat podcast. Tak pandai kami Pak Ustaz. Tulis di Google. Tulis di YouTube tuh. Tulis YouTube tuh, UAS meninggalkan sholat. UAS meninggalkan sholat. Enter. Kita hitung berapa video UAS meninggalkan sholat. 1, 2, 3, 4. Banyak sekali tak terhitung. Hukum meninggalkan sholat 5 waktu. Tinggal sar, meninggalkan sholat karena sakit. Meninggalkan sholat 3 kali. Oh, renungan tuh yang malas sholat. Banyak kali. Tinggal share, download. Mau share link, mau share video, semua bisa. Tak ada lagi susah zaman sekarang. Zaman dulu orang payah ingat dalilnya, payah ingat ayatnya, payah ingat ustadznya. Sekarang sekaligus satu paket. Ada ustadznya, ada suaranya, ada gambarnya, ada dalilnya. Kirimkan. Jangan lupa doa. Doakan dia malam. Ya Allah, ini saudaraku, kawanku, jiranku, sahabatku. Bukakan pintu hati. Demikian Bang Alvin. Wallahu a'lam bishawab. Baik, tabarakallah. Mungkin sudah pukul 21:15. Terakhir menutup sekaligus doa dari Ustaz Abdul Somad. Ada satu mungkin closing statement dari Tuan Guru, bisa diambil dari bagaimana kita supaya hati kita tuh tambah yakin, Ustaz, bahwa kita tuh harus hijrah tuh sekarang, nggak nunda-nunda lagi. Itu bagaimana cara meyakinkan hati ini, Ustaz? Pengamatan saya, orang sekarang itu mestinya lebih beriman dari orang dulu. Loh, kok gitu? Orang dulu itu kan mesti datang ke rumah tok guru, mesti datang ke masjid, lalu ustadznya ceramah. Kematian datang tiba-tiba. Ada yang sedang bicara tiba-tiba mati. Zaman sekarang nggak perlu. Kita buka aja handphone itu, tulis itu, tiba-tiba mati. Pembawa acara TV tiba-tiba mati. Ada satu video khusus untuk angkat berat aja. Angkat berat mati, angkat berat mati, angkat berat mati. Coba tengok video. Ada yang membawa acara mati, baca Quran mati, khotib mati. Ada video itu yang khusus kamera CCTV di masjid, orang yang mati sedang sholat aja. Enggak juga terbuka. Itu memang dilaknat Allah Ta'ala. Jadi kalau ada orang zaman sekarang tak juga terbuka pintu hatinya, itu sebabnya apa? Makan haram. Orang kalau makan haram memang susah terbuka pintu hati. Itu maka disuruh atib mata amak. Jadi setelah pengamatan saya, di zaman modern ini, belajar lebih mudah, mengaji lebih mudah, nyari. Saya untuk share video, kalau ditanya orang, Ustadz tolong jelaskan tentang ini. Langsung saya tulis, saya share. 3 video, 5 video saya share. Memudahkan semua. Termasuk saya berdakwah, mudah zaman sekarang. Zaman dulu, susah. Nah, jadi tinggal lagi adalah mengambil perenungan. Zaman dulu wasilahnya tidak banyak, tapi tujuannya sampai. Zaman sekarang wasilahnya banyak, tujuannya tak sampai. Ambil satu contoh komunikasi. Zaman dulu wasilah komunikasi cuma satu, ngomong. Tapi sampai. Zaman sekarang ada tulisan, ada buku,
ada novel, ada khutbah, ada ceramah, ada tausiah, ada Instagram, ada video pendek, ada story, tapi pesannya tak sampai. Apa yang menyebabkan pesan tak sampai? Hidayah. Itu maka kita minta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Yang sudah dapat hidayah, minta istiqomah. Ada kawan yang mengingatkan kita. Salah satu yang mengingatkan kita, ya grup ini. Ngaji sepekan sekali, itu untuk mengingatkan kita semuanya, insyaAllah. Demikian Bang Alvin. Baik, terima kasih kepada Tuan Guru yang sudah berbagi ilmu kepada kita semuanya. Insyaallah dalam perjalanan safarnya, insyaallah beliau besok akan melakukan ibadah umroh, masih bisa menyempatkan untuk berbagi kepada kita. Kita doakan teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, dan Allah lancarkan perjalanan beliau. Amin. Memudahkan. Amin. Baik, terakhir Ustaz kami minta doanya, dan juga ada titipan doa dari beberapa jamaah. Ini ada beberapa yang titip doa sedang sakit, khusus untuk Ibu Retno, Ibu Nur Fadilah, dan Ibu Siti Fatimah. Tafadhol Ustaz. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik, yang sakit disembuhkan, yang dalam kesulitan dimudahkan. Ala hazihin niyah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Wa a'udzukum bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. Kami kita semua bermohon kepada Allah supaya Allah melindungi semua jamaah dari segala gangguan baik yang zahir maupun yang batin. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha menyembuhkan. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha mencukupkan. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha menyehatkan. Ishfi mardana, sembuhkan saudari-saudara kami ya Allah. Syifaan ajila, la yughadiru saqaman birahmatika ya arhamar rahim. La tada' lana dzamban illa ghafartah, ampunkan dosa-dosa kami. Wala aiban illa satartah, tutupi aib kami. Wala maridan illa syafaitah, yang sakit sehatkan, angkat penyakitnya ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah, yang meninggal dunia curahkan rahmatmu. Wala musafiran illa wasaltah, yang musafir sampaikan ke tujuannya. Wala aziban illa zawajtah, yang belum berjodoh jumpakan dengan jodoh yang baik-baik. Wala raghiban illa anjabatah, berikan keturunan yang soleh dan salihah. Wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirati laka ridha wa lana fiha salah illa qadaitaha wa yassartaha. Segala hajat dunia, hajat akhirat baik bagi kami dan engkau ridha, maka mudahkan ya Allah. Ya Arhamar Rahimin irhamna, engkau maha kasih dan sayang, sayangi kami. Ya Latif ultuf bina, engkau yang maha memiliki kelembutan, jadikan hati kami lembut. Wahdina, berikan kami hidayah. Wahdi bina, berikan orang lain dapat hidayah melalui lisan kami. Waja'alna sababan liman ihtada, jadikanlah segala amal kami menjadi sebab sampainya hidayah kepada saudara-saudara kami. Allahumma la tu'adzibhum fa innahum ibaduk, janganlah azab saudara-saudara kami karena mereka juga adalah hamba-Mu ya Allah. Muqallibal qulub, engkau yang membalikkan hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik, dalam agama Islam. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma jama'na ma'al habibil mustafa, sebagaimana kami bersama di dunia ini, buat juga kami bersama di surga Jannatul Firdaus. Rabbana fil lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, emak kami, wali azwajina, pasangan hidup kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bang Alvin. Semua tim, Bapak, Ibu, Abang, Kakak, Adik, jamaah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, share, and comment.